Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ibu dan bapak, orang tua, wali santri serta anak-anakku sekalian, santri Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan, semoga Allah merahmati kita dan menjaga kesehatan kita semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan menyapa Bapak Ibu sekalian dan para santri melalui media online ini yang sejatinya seperti biasa kita lakukan temu silaturahim secara langsung di tempat kita. Karena kulihal atas takdir Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi ini tidak memungkinkan untuk berkumpul, maka sekali lagi izinkan kami untuk menyampaikan orientasi awal terkait dengan kepondok pesantrenan kita melalui media online ini. Semoga tidak mengurangi semangat para santri sekalian untuk terus bisa menuntut ilmu agama nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan memberikan orientasi beberapa hal yang kami akan bagi dalam beberapa termin ataupun segmen dengan beberapa ustadz yang ada nantinya. Sebelumnya perkenalkan, kami nama Dian Sandi Utama selaku Direktur Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat bergabung di Pondok Pesantren Darul Ilmi Muhammadiyah Kota Tarakan, sebuah pondok pesantren yang didirikan tahun 2014 yang lalu, dan di bawahnya saat ini ada 3 unit pendidikan. Yang pertama adalah program Tarbiyatul Aulad ataupun pesantren program Sabtu Ahad, yaitu program yang diperuntukkan untuk anak seusia SD yang bertempat di Masjid Al-Amin dengan durasi Sabtu sore sampai Ahad pagi setiap pekannya. Yang kedua adalah SMP dan yang ketiga adalah SMA dengan nama Muhammadiyah Boarding School Tarakan ataupun MBS. Nah, inilah yang akhirnya dikenal di masyarakat dengan nama pesantren MBS. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita membina, mendidik anak kita di pondok kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas niatan kita itu. Yang berikutnya, kami selaku pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai orientasi. Yang pertama adalah kita harus paham Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin kita paham itu, bahwa niatan kita memasukkan anak kita di pondok pesantren itu niatannya adalah ingin menjadikan anak kita, membina anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu anak itu sebagai investasi akhirat. Kata beliau SAW dalam sabdanya, "Idza matal insan," jika manusia itu mati, "in qata amaluhu illa min salasin," terputus semua amalnya kecuali dari 3 perkara, dan 3 perkara itu diantaranya adalah waladin solehin yada'un lahu, yaitu seorang anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan doa inilah, dari anak yang soleh inilah yang nanti akan bisa sangat berguna ketika kita sebagai orang tua meninggal dunia. Nah, tidak mungkin anak itu menjadi soleh kalau dia tidak paham agama, dan tidak mungkin dia paham agama jika dia tidak belajar. Maka niatan kita sama-sama membina anak-anak kita di pondok pesantren ini yang syarat akan ilmu agama, mudah-mudahan niatan itu tetap kita jaga. Yang berikutnya yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian, bahwa pondok pesantren itu adalah bukan tempat buangan. Dan ini anak-anakku sekalian juga harus kalian pahami bahwa pesantren bukan tempat buangan. Ya, pesantren bukan tempatnya orang-orang yang sengaja dikirim untuk diperbaiki karena dia tidak baik akhlaknya di luar, bukan. Tapi pesantren, pondok pesantren adalah tempat yang Allah pilihkan untuk kalian para santri untuk bersama-sama kita belajar ilmu agama yang di dalamnya banyak kebaikan. Dan ketika Allah telah memilihkan kalian untuk masuk di pondok pesantren, para santri sekalian, maka itulah takdir Allah dan itulah Allah sedang menghendaki kebaikan ada pada diri kalian. Bagi kita orang tua, maka Allah sedang menghendaki kebaikan itu pada diri dan anggota keluarga kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin," barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan difahamkan agamanya. Dan faham agama itu tentu harus belajar, dan salah satu wasilahnya adalah dengan belajar di pondok pesantren.
Dan pondok pesantren, Bapak Ibu sekalian, bukan bengkel seperti bengkel barang yang ketika barang itu rusak sebelumnya dimasukkan ke dalam bengkel, nanti keluar harapannya jadi mulus. Bukan seperti itu. Kita bukan bengkel, sekali lagi. Kita adalah lembaga pendidikan yang sama-sama kita mendidik, membina mereka untuk menjadi generasi yang baik secara Islam, mempunyai adab yang baik. Dan mereka bisa mempunyai adab yang baik, mereka mempunyai pemahaman agama yang baik. Itu semua tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah faktor kesungguhan dari para santri, faktor doa dari orang tua, yang sehingga membuka jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ilmu itu kepada mereka. Maka ini terkait dengan hidayah, Bapak Ibu sekalian. Maka ada para santri yang diberikan hidayah kebaikan cepat sehingga dia bisa lebih cepat menjadi beradab. Ada yang para santri yang dia diberikan hidayah itu agak lama untuk menjalankan kebaikan itu. Sehingga bisa jadi tidak semua santri itu seragam nanti dalam beradabnya. Ada yang sudah beradab yang lebih dulu, ada yang belakangan. Maka ini terkait dengan proses. Maka Bapak Ibu sekalian, maka kita harus bersabar dalam proses itu. Ya, kita harus bersabar untuk menanti putra dan putri kita menjadi pribadi muslim yang beradab dan berilmu. Maka karena sekali lagi pesantren bukan bengkel yang siap untuk dikejar tayang, harus selesai dalam sekian waktu menjadi baik sekali, tidak. Tapi ini proses dan ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sekaligus yang terakhir, kami sampaikan apa yang telah disampaikan oleh para kiai-kiai kami di pondok pesantren sebelumnya kepada para orang tua. Bagi para orang tua yang telah berazam menitipkan, memasukkan anaknya di pondok pesantren, maka ada pesan dalam simpul kata yang bernama titip, yaitu TITIP, titip. T yang pertama itu adalah tega. Tega, Bapak sekalian, harus tega mengantarkan anak, harus tega meninggalkan anak. Ya, yang ini biasanya sindrom ketidaktegaan ini adalah pada ibu-ibu. Kadang teringat di rumah makan apa, teringat-ingat terus anaknya ketika di pesantren sedang ngapain dan sedang makan apa. Yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa anak kita di pondok ini, anak kita di asrama ini kondisinya jauh lebih baik daripada ketika dulu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan putranya Ismail kecil di lembah yang tandus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kita kenal ketika beliau alaihissalam, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Rabbku, ini aku tinggalkan anakku bersama dengan istriku ini, keluargaku ini di tengah sebuah lembah yang tandus, tidak ada sama sekali, tidak ada kehidupan di sana seakan-akan. Pohon tidak ada, apalagi mata air. Maka keadaan kita di sini, keadaan anak kita di pondok pesantren ini tentu lebih baik daripada itu. Kita masih bisa ada sumber kehidupan, masih ada air, makan dan sebagainya. Maka yakinlah Bapak Ibu sekalian bahwa insya Allah anak kita akan sama-sama terjamin hidupnya di pondok pesantren. Harus tega. Ini T yang pertama. Lantas I, ikhlas. Ibu sekalian, kita semua harus ikhlas melepaskan mereka. Ikhlas untuk dididik oleh pondok pesantren, ya. Ikhlas untuk nanti ketika melihat mereka dididik dengan cara kami, cara pondok pesantren, maka harus ikhlas. Sekalipun misalkan dididik harus menghafal sekian mufrodat, harus menghafal sekian ayat, sekian hadis, harus diminta menyapu kamar, ya, membersihkan sampah, mengangkat air misalkan. Ya, itu semua harus ikhlas kita terima sebagai bagian dari pendidikan. Karena apapun yang kita desain dalam kehidupan ini, di pondok ini adalah semua bernuansa pendidikan. Sampai kepada lauk sekalipun, kita desain bagaimana mereka tidak terbiasa dengan lauk-lauk yang enak-enak terus. Nah, karena pondok ini bukan funduk, pondok itu bukan hotel yang semua serba enak dilayani. Ya, semuanya berbeda dengan hotel karena kita ingin melatih mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, tahan banting, bermental bagus. Maka ikhlaskan anak-anak kita untuk sama-sama kita bina ala pondok pesantren. Dan para santri sekalian, ya, ikhlaskanlah dirimu untuk dididik oleh para ustadz dan ustazahmu di pondok pesantren. Terimalah semuanya dengan husnuzon, karena tidak ada niatan dari para ustadz ketika membuat program itu program yang mencelakakan pribadi anak, tidak. Semua adalah dibingkai untuk membuat anak kita menjadi baik. Ini yang kedua, ikhlas. T yang ketiga adalah tawakal. Kita harus menyerahkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah ikhlas, kita telah tega, bagian dari ikhtiar kita.
Ya, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan Allah memberikan pintu hidayah kepada anak-anak kita sehingga menjadi baik. Mudah-mudahan juga Allah memberikan pintu ilmu itu sehingga mereka menjadi berilmu. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah ikhtiar. Ikhtiar dalam wujud apa, Bapak Ibu sekalian? Terkhusus kami sampaikan ikhtiar di sini terkait dengan supporting dana. Karena kita paham dan kami harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pondok kita belum sepenuhnya bisa membiayai dirinya sendiri, sehingga operasional untuk makan santri ya, itu diantaranya adalah diambilkan dari infak rutin bulanan Bapak Ibu sekalian. Kita menamakan dengan kata infak, bukan kata bayar, bukan kata biaya, karena memang apapun yang kita keluarkan untuk anak kita itu sejatinya adalah infak fisabilillah. Karena kita sedang mensupport kegiatan dakwah agama, kita sedang mensupport pendidikan agama, kita sedang mensupport berinfak di jalan Allah untuk menghasilkan generasi-generasi Islam yang soleh. Maka itu infak, Bapak Ibu sekalian. Maka kami menggunakan istilah infak rutin bulanan, bukan biaya, bukan SPP dan sebagainya. Sehingga kami mengharapkan dukungan infak itu untuk kelancaran proses pembinaan kita di pondok kita itu, dengan nantinya rutin bisa menyerahkan infak itu secara kontinu kepada bendahara kita di pondok kita. Dan titik P yang terakhir adalah percaya. Percaya sepenuhnya kepada pondok pesantren yang akan membina anak-anak kita. Percayalah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, bahwa program yang ada semuanya ditujukan untuk kebaikan anak-anak kita. Sekalipun mereka disuruh untuk menyapu, membuang sampah, angkat galon misalkan, membersihkan parit misalkan, ataupun mungkin disuruh mengecat yang laki-laki misalkan, disuruh menanam tanaman yang perempuan misalkan, itu semua bagian dari pendidikan. Jangan berpikir bahwa ini aku sudah menyekolahkan anakku di pondok kok malah diminta membuang sampah. Jangan berpikir seperti itu. Mudah-mudahan tidak demikian. Ya, karena semua itu bagian dari proses pendidikan. Dan percayalah bahwa semua itu adalah untuk kebaikan untuk anak-anak kita. Dan kami pesankan Bapak Ibu sekalian, bentuk kepercayaan itu juga adalah dengan komunikasi yang baik kepada kami. Ketika nanti dalam proses pembelajaran pendidikan di pesantren ini ada hal-hal yang tidak mengenakkan yang kita dengar, baik melalui lisan anak kita ataupun dari orang lain terkait dengan pondok kita, maka kami harapkan bisa langsung dikomunikasikan kepada kami selaku pimpinan di pondok pesantren. Bukan lantas mencari tahu jawabannya dari pihak yang lain di luar pondok atau bahkan disebar di media sosial, di Facebook misalkan. Kita tidak menghendaki demikian. Karena sejatinya kita harus mengedepankan prinsip tabayun, cross check apakah memang berita yang datang itu benar adanya ataukah tidak. Nah, ini adalah titip percaya, ya. P-nya adalah percaya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan kami yang terakhir adalah pembinaan di pesantren butuh kerjasama kita. Maka jangan pasrah bongkoan anak-anak itu kepada pesantren kita, maka terus support mereka dengan doa dari rumah. Ketika suatu saat nanti mereka sudah di asrama, maka ibu dan bapak di rumah tinggal support doa, dan pada waktunya menjenguk nanti jenguklah dengan sewajarnya. Kerjasama itu juga dalam arti tidak memfasilitasi anak dengan fasilitas yang tidak dibolehkan di pondok, misalkan HP ketika penjengukan ataupun perpulangan dan sebagainya. Karena itu semuanya adalah hal-hal yang saat ini itu dapat mengganggu proses pendidikan bagi anak-anak kita. Maka butuh kerjasama kita semuanya supaya apa yang sudah kita programkan ini bisa berjalan dengan baik. Dan akhirnya sekali kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kepercayaan itu. Dan untuk teknis pembelajaran kita selama pandemi ini, pandemi corona, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat sebagai Wakil Direktur Bagian Kurikulum terkait dengan hal-hal kesantrian, keasramaan, kegiatan berkaitan dengan keagamaan nanti akan disampaikan oleh Ustadz Juanda selaku Wakil Direktur Bagian Kesantrian. Ada juga nanti Ustadz Bukhari selaku Wakil Direktur Bagian Humas dan Administrasi yang akan menjelaskan tentang administrasi apa yang harus dilengkapi.
Ada juga Ustadz Idul Adha sebagai Wakil Direktur Bagian Bidang Ekonomi yang mengurusi soal perlengkapan santri. Semua nanti akan dijelaskan sehingga kami harapkan bisa menonton video ini sampai nanti selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah orientasi pada kali ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita di pondok pesantren. Semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa dalam kebaikan, dan sekaligus kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga anak-anak kita bisa segera masuk ke pondok kita yang tercinta. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahmat. Sementara diamanahkan menjadi kurikulum pesantren dan kurikulum di sekolah baik SMP dan SMA. Bapak Ibu santri baru dan yang lama yang kami muliakan, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan di tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, insya Allah pada bulan Juni 2020 akan diadakan 2 kegiatan baik kepada santri baru dan santri yang lama. Kegiatan yang pertama bagi santri baru diberi nama pra pondok. Pra artinya adalah sebelum, pondok artinya adalah tempat untuk menimba ilmu nantinya. Berarti pra pondok adalah masa-masa persiapan, ya, masa-masa adaptasi sebelum terjun langsung di dunia pondok pesantren. Pada tanggal 8 hingga 27 Juni 2020, santri baru akan mengikuti kegiatan yang bernama pra pondok. Adapun substansi materi yang akan dipelajari nantinya adalah yang pertama, tahsinul Quran. Yang kedua ada pelajaran akhlak dan adab. Yang ketiga ada perhitungan. Yang keempat ada bahasa Arab. Nah, keempat hal ini nanti insya Allah akan diberikan kepada santri baru pada masa pra pondok. Untuk santri yang lama pun demikian, kurang lebih sama dengan kegiatan santri yang baru. Untuk santri yang lama pada tanggal 8 hingga tanggal 27 Juni juga diadakan sebuah kegiatan yang dinamakan adalah daurah santri. Substansi pembelajarannya pun mirip, yaitu ada tafsirul Quran, ada akhlak dan adab, ada perhitungan, dan ada bahasa. Bahasa ditambah lagi menjadi satu. Yang tadi ada bahasa Arab, maka ditambah lagi ada bahasa Inggris. Nah, fokus kepada santri yang baru. Untuk informasi detail mengenai pembelajaran pra-pondok ini akan kami sampaikan secara tertulis dan kami sebarkan di grup-grup WhatsApp yang telah terdaftar sebelumnya di pondok pesantren kita. Intinya, pra-pondok dilaksanakan pada tanggal 8 hingga tanggal 27 Juni 2020 dengan cara media daring, media online. Yang kami sampaikan sebelumnya, insya Allah perkara detail mengenai cara atau teknis pra-pondok ini akan kami sampaikan secara tertulis dan akan kami sebarkan di grup-grup orang tua santri. Kegiatan ini wajib, ya Bapak Ibu sekalian dan santri yang berbahagia. Maka kami harapkan tidak ada yang tidak ikut, ya.
Dan jikalau memang ada uzur, maka mohon kabari segera di pondok pesantren agar kami bisa mencarikan solusi kepada santri yang mengalami kesulitan untuk mengikuti pra pondok. Semangat santri baru, sudah saatnya kita menimba ilmu di pondok pesantren yang tidak kalah kerennya dengan menimba ilmu di sekolah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu wali santri yang kami muliakan, serta anak-anakku santri baru Pondok Pesantren Darul Ilmi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan ya, mungkin sudah kenal, tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri ya. Saya Juanda ya. Anak-anak sering memanggilnya Ustaz Juan atau juga Abi Juan. Di pondok pesantren ini saya diamanahkan sebagai wakil mudir atau wakil direktur bagian kesantrian. Adapun hal yang bagian yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah persiapan sebagai calon santri ya. Persiapan sebagai santri sebelum kita masuk pondok. Kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa kembali ya, yang mungkin kita sudah pernah berjumpa di awal tes kemarin di gelombang 1 yang bulan Januari ya, gelombang kedua yang bulan Maret. Semoga beri umur panjang, pandemi cepat berlalu, jadi kita bisa berjumpa kembali insyaallah. Adapun yang ingin kami sampaikan terkait persiapan mondok ya, insyaallah akan ada jadwal prapondok untuk antum semua yang perlu antum siapkan. Yang ingin saya sampaikan terkait persiapan mempermantap bacaan Al-Quran ya. Mempermantap bacaan Al-Quran yang sudah kemarin disampaikan. Di antara kita fokus di pondok pesantren ini adalah hafal Al-Qurannya. Untuk mempermudah kita bagaimana menghafalkan Al-Quran, yakni terlebih dahulu kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, dan kita kenal dengan tahsinul Quran ya, perbaiki makharijul hurufnya ya. Insyaallah akan ada materi-materi yang akan disampaikan di prapondok daring nanti atau pembelajaran online nanti. Silahkan anak sekalian disimak dengan sebaik mungkin, perbanyak latihan di rumah, banyak latihan, perbanyak tadarusnya, dilanjutkan kegiatan yang Ramadan kemarin, mungkin sehari 1 juz, rapanya tetap diistiqomahkan. Semoga dengan seperti itu kita semakin Allah mudahkan untuk membaca kitabnya, memperlancar pengucapan makharijul huruf dalam Al-Quran. Sehingga dengan kita lancar membaca Al-Quran, insyaallah itu akan mempermudah kita dalam menghafalkannya. Selanjutnya yang perlu juga aku sekalian siapkan adalah terkait kemandirian ya. Kemandirian, yakin antum di rumah sudah latihan ya, bagaimana mencuci baju sendiri, merapikan pakaian di lemari ya, melakukan hal-hal yang kecil ya, merapikan tempat tidur ya, sehingga hal-hal yang kita ketergantungan kepada orang tua, anakku sekalian di rumah, atau ketergantungan kepada orang tua, hal apa minta sama orang tua, sama kakak ya, kemudian meminta makan, minta diambilin ya, silahkan melatih diri ya, melatih diri anakku yang soleh-soleha. Insyaallah dengan antum melatih diri ya, hal-hal yang bisa antum lakukan silahkan lakukan ya. Insyaallah dengan melatih diri, membiasakan diri seperti itu,
sehingga dengan masuk pesantren nanti insya Allah di bulan Juli, ya di bulan Juli nanti insya Allah jika tidak ada perubahan insya Allah antum sudah siap, ya sudah siap bersama-sama dengan teman-teman yang dari dalam kota, dari luar kota, Kota Tarakan bisa lebih matang, bisa lebih siap lagi untuk berjuang, ya menuntut ilmu di pondok pesantren dengan persiapan kemandirian yang sudah antum latih di rumah sejak dini. Baik, itu mungkin hal yang saya dapat sampaikan Bapak sekalian, yakni melatih, membiasakan diri, perbaikan bacaan, tahsinul Quran, dan melatih pembiasaan diri terkait kemandirian. Semoga dengan itu semua insya Allah bisa lebih siap lagi berjuang hingga bisa menjadi para mujahid, para penghafal Quran tentunya. Demikian, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait pemberkasan. Berkas-berkas yang wajib Bapak Ibu kumpulkan ke pesantren adalah kartu keluarga, kemudian KTP orang tua, kemudian akte lahir dari anak, kemudian ijazah dari anak. Beberapa berkas tersebut di-scan, ya, yang asli di-scan, nanti hasil scanannya diserahkan ke bagian tata usaha pesantren. Maka apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam proses penyekenan, maka kami sarankan Bapak Ibu bisa datang ke sekolah membawa berkas-berkas asli tersebut ke pesantren. Nanti bagian dari tata usaha akan membantu proses penyekenan tersebut. Kemudian apabila Bapak Ibu, ya, anaknya mempunyai kartu Indonesia Pintar, KIP, ya, KIP, ataupun kartu-kartu yang lainnya, ya, yang bisa digunakan untuk mendapatkan bantuan, maka bisa juga diserahkan ke pesantren. Nanti itu akan kami proses untuk mendapatkan bantuan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terkait pemberkasan ini, ya, apabila Bapak Ibu mengalami kendala, maka Bapak Ibu bisa menghubungi bagian tata usaha kami. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menyampaikan, menginformasikan terkait administrasi pembayaran. Yang pertama adalah terkait DPP atau uang masuk awal. Itu kami berharap bulan Juli 2020 semuanya sudah bisa dilunasi. Ya, uang masuk awal atau DPP bulan Juli 2020 semuanya harus bisa dilunasi. Kemudian terkait infak rutin bulanan atau IRB itu mulai kapan Bapak Ibu? Ya, IRB atau infak rutin bulanan santri baru mulai bulan Juli 2020. Itu pembayaran awal bulan Juli 2020. Berapa besarannya? Besarannya adalah Rp950.000. Ya, jadi infak rutin bulanannya besarannya adalah Rp950.000 itu per bulan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, belum termasuk laundry. Ya, nanti untuk laundry itu adalah bagian dari ekonomi pesantren, ya, dari koperasi. Nanti Bapak Ibu bisa berhubungan langsung dengan bagian koperasi. Selanjutnya, bagaimana cara atau metode pembayarannya? Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah transfer, ya, melalui rekening yang memang sudah dibagikan dari awal-awal. Setelah anak Bapak Ibu diterima, maka Bapak Ibu anak-anaknya sudah mempunyai rekening. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran melalui rekening tersebut. Ya, nanti di situ akan tertera nominal tagihan selama 1 tahun Bapak Ibu, ya. Nominal tagihan selama 1 tahun. Yaitu adalah infak rutin bulanan selama 1 tahun itu akan ditagih di rekening tersebut. Maka setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran, nanti akan tertera, ya, berapa pembayarannya, ya, berapa pembayarannya selama 1 tahun. Bapak Ibu bisa membayar selama 1 bulan dulu, 2 bulan, 3 bulan, atau sesuai kemampuan dari Bapak Ibu. Ya, nanti di situ akan tertera setelah Bapak Ibu melakukan pembayaran, maka akan tertera berapa kekurangan tagihan selama 1 tahun tersebut. Kemudian apabila Bapak Ibu mengalami
kesulitan dalam transfer, dalam metode transfer ini, Bapak Ibu bisa datang langsung ke bank muamalat. Di situ juga bisa melakukan pembayaran. Apabila kesulitan juga, Bapak Ibu juga bisa datang ke sekolah ya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, melakukan pembayaran tunai di sekolah. Nanti akan dibantu bagian keuangan kami untuk mentransferkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila terkait pembayaran, terkait berkas, administrasi dan sebagainya, Bapak Ibu mengalami kendala, maka satu harapan dari pesantren, kami mengharapkan orang tua semuanya bisa melakukan komunikasi secara baik ke pesantren, ya, menyampaikan kendala hal yang lainnya terkait semuanya ke pesantren, yang nanti kita bersama-sama akan mencari solusi terbaik, ya, karena ini sesuatu yang kita lakukan adalah terbaik buat anak itu seperti apa. Jangan sampai nanti ada kendala, ya, tidak ada komunikasi lebih lanjut ke pesantren, maka yang kami takutkan nanti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi kemudian hari. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, terkait pemberkasan dan administrasi keuangan sudah kami sampaikan. Nanti apabila ada kendala dan sebagainya bisa menghubungi kami di pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Orang tua santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga santri baru MBS Tarakan yang soleh dan soleha, insyaallah dalam waktu dekat ini kegiatan santri akan segera berjalan. Tinggal menunggu informasi di grup yang telah kami buat. Selanjutnya pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai perlengkapan santri. Adapun untuk perlengkapan santri sudah kami pesan. Untuk lemari sudah kami pesan juga di Mebel. Tinggal diantar pada saat sepekan sebelum santri masuk. Terus untuk seragam juga sudah kami pesan di konveksi. Dalam proses pengerjaan sebagian sudah jadi. Untuk seragam kemarin yang harusnya bulan ini sudah datang, karena adanya wabah virus corona ini sehingga terkendala, ya. Tapi insya Allah kami usahakan untuk seragam pada saat santri masuk sudah kami bagikan. Untuk kasur juga sudah kami pesan, sudah sebagian kami antar ke kampus 2 dan sebagian nanti kita antar ke kampus 1 untuk yang akhwat, ya. Oleh karena itu kami mohon kepada orang tua santri yang belum melunasi perlengkapannya agar sekiranya dapat melunasi, dikarenakan kami juga harus membayar di konveksi dan juga mebel dan toko untuk kasur, ya. Jadi mohon pengertiannya untuk kebaikan kita bersama sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.